Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11 bersama saya, Nidoheni Rulistiawati, SPG. Om Swastiastu. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja. Kompetensi dasar kali ini adalah yang pertama, menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometrik. Dan yang kedua, kompetensi keterampilannya adalah memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometrik. Materi kita adalah persamaan trigonometri. Apa itu? Langsung aja ya. Untuk yang pertama, persamaan sinus bentuk sin X sama dengan sin A. Ada dua macam jika sudut dalam satuan derajat. Persamaannya adalah sin X sama dengan sin A derajat. Maka penyelesaiannya yang pertama X sama dengan A derajat, diambil dari sini A derajat ditambah K kali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena periodenya sin itu adalah 360 derajat, seperti yang sudah kalian pelajari waktu kelas 10 dulu. Atau penyelesaian yang kedua, X sama dengan 180 dikurang A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, itu kalau dalam satuan derajat. Jika dalam satuan radian, penyelesaiannya dapat dicari dengan cara, ini bentuknya sama ya persamaannya. Yang pertama, penyelesaiannya adalah X sama dengan A ditambah K kali 2pi. Ini perbedaannya di sini ya. 360 derajat dalam radian itu adalah 2pi. Atau penyelesaian yang kedua dengan cara X sama dengan pi dikurang A ditambah K kali 2pi. Nah, itu untuk persamaan sin. Yang kedua, persamaan kosinus berbentuk cos X sama dengan cos A. Sama seperti sin, kosinus juga ada dalam dua satuan. Yang pertama dalam satuan derajat. Jika persamaannya cos X sama dengan cos A derajat, maka penyelesaiannya dapat dicari dengan cara yang pertama X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Sama seperti sin, cos juga memiliki periode yaitu 360 derajat. Makanya di sini ditambah K kali 360 derajat. Atau yang kedua, X sama dengan min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, itu untuk satuan derajat. Jika satuannya dalam radian dan persamaan cos X sama dengan cos A, maka penyelesaiannya dapat dicari dengan cara yang pertama, X sama dengan A ditambah K kali 2pi. Atau yang kedua, X sama dengan min A ditambah K kali 2pi. Cukup untuk cos. Lanjut yang ketiga yaitu persamaan tangen. Berbentuk tan X sama dengan tan A. Tangen juga sama, ada yang derajat, ada yang radian. Yang derajat dulu ya. Persamaan tan X sama dengan tan A derajat, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, untuk tan berbeda, karena periodenya tan adalah 180 derajat. Untuk tangen, penyelesaiannya cukup satu saja. Kita lanjutkan bentuk yang radian. Untuk yang radian, tan X sama dengan tan A,
Maka penyelesaiannya dapat dicari dengan cara X sama dengan A ditambah K kali Pi. Kenapa? Karena tadi kan periodenya 180 derajat, dijadikan gradian menjadi Pi saja. Sudah? Nah, ini tabel trigonometri sebagai bantuan kalian untuk menyelesaikan soal nanti ya. Ada dalam satuan derajat, dari 0 sampai 360 derajat, ada juga dalam satuan radian, dari 0 sampai 2pi. Nah, ini nilai sin, cos, dan tangennya. Ada baiknya kalian menghafalkan nilai dari sin, cos, dan tangen sudut-sudut istimewa ini. Oke, itu cukup materinya. Kita lanjut ke contoh-contoh soal ya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin 20 derajat. Ini ada interval yang ditentukan di soal, itu ada 0 derajat sampai 270 derajat. Caranya membaca bisa seperti ini. X lebih dari sama dengan 0 derajat atau X kurang dari sama dengan 270 derajat. Dengan kata lain, X berada di antara 0 derajat sampai 270 derajat. Kita akan cari penyelesaiannya. Ingat konsep tadi ya, sin X sama dengan sin 20 derajat. Berarti penyelesaiannya yang pertama, ingat ya, ini satuan derajat, kita pakai yang derajat penyelesaiannya. Yang pertama adalah X sama dengan, langsung diambil dari nilai ini ya, 20 derajat. Berarti X sama dengan 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, bukan seperti ini saja penyelesaiannya, tetapi kita akan cari nilainya berapa saja dengan cara mengganti nilai K-nya. Dimulai dari angka 0. Jadi untuk K sama dengan 0, dan kita ganti K-nya jadi 0, menjadi X sama dengan 20 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Yang mana duluan dikerjakan? Sudah jelas perkaliannya ya, karena perkalian selalu lebih diutamakan dari penjumlahan. Jadi X sama dengan 20 derajat ditambah 0, karena 0 dikali 360 derajat itu 0. Hasil akhirnya X sama dengan 20 derajat. Kenapa saya tulis memenuhi? 20 derajat ini apakah terdapat di interval yang diberikan soal? Apakah berada di antara 0 derajat sampai 270 derajat? Iya kan? Nah, karena 20 derajat berada di antara interval soal, maka penyelesaian yang kita dapat atau nilai X yang kita dapat ini memenuhi permintaan soal. Seperti itu. Nah, kalau sudah memenuhi, kita coba lagi untuk K berikutnya. Selanjutnya habis 0, K sama dengan 1. Kita ganti K-nya jadi 1 ya. Nah, seperti ini. Jadi X sama dengan 20 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Kita kerjakan perkaliannya dulu ya. Menjadi X sama dengan 20 derajat ditambah 360 derajat. Ini tinggal ditambah saja. Berapa hasilnya? 380 derajat. Yang di interval soal kan dari 0 sampai 270 derajat. 380 itu melebihi. Jadi penyelesaian yang kedua ini tidak memenuhi. Berarti ini bukan penyelesaian. Sudah, kalau sudah tidak memenuhi, jangan dilanjutkan lagi ya K-nya. Karena K ini bisa dilanjutkan seterusnya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, karena sudah tidak memenuhi, kita lanjutkan penyelesaian kedua. Atau yang kedua, X sama dengan 180 dikurang A. Kan gitu tadi. Jadi 180 dikurang 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. Yaitu X sama dengan, ini dikurang dulu karena dia dalam kurung, berarti ini didahulukan. Berarti X sama dengan 160 derajat ditambah K kali 360 derajat.
Sama seperti tadi, kita ganti K-nya dimulai dari 0. Untuk K sama dengan 0. Berarti X sama dengan 160 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Jadi X sama dengan 160 derajat ditambah 0. Jadi X sama dengan 160 derajat. 160 derajat ada di interval yang dikasih soal? Jelas ada ya, 160 itu berada di antara 0 derajat sampai 270 derajat. Berarti memenuhi. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Seperti ini, X sama dengan 160 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Menjadi X sama dengan 160 derajat ditambah 360 derajat. Jawabannya X sama dengan 520 derajat. Ini sangat jauh berada dari interval soal. Berarti penyelesaian yang ini tidak memenuhi. Berarti jangan dilanjutkan lagi ya K-nya. Nah, dari sana kita simpulkan berapa saja himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian adalah yang memenuhi syarat. Berarti ada 2, yaitu 20 derajat dan 160 derajat. Jadi, kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan, ingat pakai kurung kurawal ya kalau himpunan penyelesaian, jadi 20 derajat, 160 derajat. Seperti itu jawabannya. Semoga bisa diterima ya. Saya yakin kalian pasti bisa. Tapi kalau misalkan masih kurang mengerti atau belum dipahami, boleh kalian pause dulu videonya, diulang lagi, baru dilanjutkan ke soal berikutnya. Oke, saya lanjut ya. Baiklah, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cos pi per 8 dengan interval 0 sampai 2pi. Persamaan trigonometrinya. Cos X sama dengan cos pi per 8 dengan interval dalam radian. Ingat ini satuan radian, maka penyelesaiannya harus radian juga. Untuk yang pertama, X sama dengan pi per 8 ditambah di K kali 2pi. Oke, kita lanjutkan. K kita ganti yang pertama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan pi per 8 ditambah 0 dikali 2pi. Kalikan ini dulu ya. Maka hasilnya X sama dengan pi per 8 ditambah 0. Pi per 8 ditambah 0 ya tetap pi per 8. Maka penyelesaiannya X sama dengan pi per 8. Pi, depan pi ada angka 1, berarti 1 per 8. Apakah 1 per 8 di antara 0 sama 2? Iya, jawabannya iya. Berarti X sama dengan pi per 8 memenuhi. Kita lanjutkan untuk K berikutnya. Untuk K sama dengan 1, maka penyelesaiannya menjadi X sama dengan pi per 8 ditambah 1 dikali 2pi. Kalikan dulu ya. Menjadi X sama dengan pi per 8 ditambah 2pi. Ini bilangan pecahan, ini bilangan bulat. Berarti penjumlahannya harus menyamakan penyebut. 2pi kita ubah menjadi bilangan pecahan, menjadi per 8. 16pi ya. Berarti pi per 8 ditambah 16pi per 8. Ini 1 tambah 16, 17 pi per 8. 17 dibagi 8 lebih dari 2 ya, berarti di luar dari interval ini. Jadi X sama dengan 17 pi per 8 tidak memenuhi. Cukup sekian untuk yang penyelesaian dari sini. Kita lanjutkan lagi satu, atau yang negatif ya. X sama dengan min pi per 8 ditambah K kali 2pi. Kita ganti K-nya yang pertama dengan 0. Penyelesaiannya menjadi X sama dengan min pi per 8 ditambah 0 dikali 2pi. Kalikan dulu. X sama dengan
min pi per 8 ditambah 0. Hasil akhirnya X sama dengan min pi per 8 min 1 per 8. Itu tidak ada di interval ini ya. Kenapa? Karena min 1 per 8 itu lebih kecil dari 0. Jadi X sama dengan min 1 per 8 pi atau min pi per 8 tidak memenuhi. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Maka penyelesaiannya menjadi X sama dengan min pi per 8 ditambah 1 kali 2 pi. X sama dengan min pi per 8 ditambah 2 pi. Samakan penyebut juga ya. Menjadi 16 per 8. Min pi per 8 ditambah 16 pi per 8. Kita lihat dulu di sini min 1. Min 1 ditambah 16 itu 15. 15 pi per 8, 15 pi per 8. 15 per 8 apakah ada di interval ini 0 sama 2? Ada, karena 15 dibagi 8 di bawah 2 ya, tetapi mendekati 2. Jadi X sama dengan 15 pi per 8 memenuhi. Untuk K sama dengan 2, jika kalian mau mencoba, ini kan sudah mendekati 2. Kalau kalian mencoba dengan 2, berarti dia akan melebihi dari interval yang tersedia. Jadi bisa kita simpulkan dari sini saja, penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah pi per 8 dan 15 pi per 8. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan X sama dengan 1 per 3 akar 3 dengan interval 0 derajat sampai 270 derajat. Jawabannya, kita cek dulu ya. Tan X sama dengan 1 per 3 akar 3. Agak berbeda dari konsep yang tadi. Tetapi cara penyelesaiannya sama kok. Kita lihat dulu, 1 per 3 akar 3 ini tannya berapa? Ingat tabel yang saya kasih tadi? Kita coba lihat ya. Nah, ini tabelnya. 1 per 3 akar 3 di tan itu adalah tannya 30 derajat. Berarti A-nya adalah 30 derajat. Sudah mengerti kan? Saya ulangi. Karena tannya adalah 1 per 3 akar 3 dan sudut yang punya adalah 30 derajat, maka A-nya adalah 30 derajat. Oke, kita kembali ke soal. Jadi, persamaannya menjadi tan X sama dengan tan 30 derajat. Sudah sama persis dengan konsep ya. Jadi, penyelesaiannya bisa kita cari dengan cara X sama dengan, ini A-nya 30 derajat ditambah K dikali, jangan 360 ya, karena tan itu periodenya 180 derajat, berarti K dikali 180 derajat. Sudah sampai di sini? Kita ganti ya, K-nya mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, maka penyelesaiannya X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Kalikan dulu. Berarti X sama dengan 30 derajat ditambah 0. X sama dengan 30 derajat. 30 derajat apakah berada di interval ini? Iya, berarti 30 derajat memenuhi. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Kalikan dulu. X sama dengan 30 derajat ditambah 180 derajat. Berapa? X sama dengan 210 derajat. Masih berada di interval ini ya. Berarti X sama dengan 210 derajat masih memenuhi. 0, 1. Setelah 1 kita coba 2 lagi. Untuk K sama dengan 2. X sama dengan 30 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Kalikan dulu. X sama dengan 30 derajat ditambah
360 derajat. Hasilnya X sama dengan 390 derajat. 390 derajat melewati atau tidak berada di interval yang diberikan soal. Jadi tidak memenuhi. Nah, sudah terlihat ya yang memenuhi itu berapa saja. Jadi kita bisa simpulkan liputan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 210 derajat. Bagaimana? Bisa diterima ya? Ya, semoga bisa. Kalau misalkan belum, di pause dulu, kemudian baru dilanjutkan lagi. Saya akan memberikan kalian latihan soal guna memperdalam pemahamanmu tentang persamaan trigonometri ini. Jadi silakan dikerjakan latihan soal ini, 3 soal ini. Kemudian kalian bisa setorkan ke saya lewat email yang saya berikan nanti. Oke. Sebagai penutup, karena kalian sudah mempelajari persamaan trigonometri kali ini, semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tapi jika kalian masih ada yang kurang jelas atau tidak kalian pahami, bisa kalian konsultasikan ke saya langsung via WA. Oke, sampai jumpa di materi persamaan trigonometri berikutnya ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Dadah. Om Santi 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 Om.